Ada nggak yang nelayan baru berangkatnya pagi, nanti Pulang sore? sore. Ada. Juga. Itu nangkap apa biasanya? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullah. Masya Allah. Masih Masya Allah. ngobrol ini, Ustaz. Oh iya, kita bicara tentang ini, nangkap ikan. Oh iya. Masya Allah. Iya ini Ustaz. Apa nih jadi? Mm-mm. Mau bertanya nih Ustaz. Iya, ini. gimana? Ini kan fenomena yang ada sekarang ini rata-rata, bukan kebanyakan juga ya, yang sudah duduk di kajian sunnah tapi akhlaknya masih berantakan Ustaz. Oh. Akhlaknya masih berantakan, masih kadang masih bicara kasar. Itu fenomena berapa Ustaz itu? Iya. Padahal udah ikut kaji ya, udah ikut kajian, udah sering ngaji. Udah sering ngaji. Bahkan ada yang sudah hafiz Ustaz. Oh, Masya Allah. Iya, Subhanallah ya. Ya memang ya itulah fenomena yang ada hari ini ya. Apalagi dengan dunia media sosial hari ini yang menghubungkan masyarakat lintas kota, lintas provinsi, bahkan lintas benua sekarang. Jadi orang bisa saling mempelajari karakter-karakter buruk dari tempat lain. Dan itu seringkali tanpa filter. Dan terbawa akhirnya. Walaupun dia sudah ngaji, sudah menuntut ilmu. Kata-kata kasar yang dia rasa ini kayaknya menginspirasi nih. Akhirnya dia praktekkan. Walaupun sudah ngaji. Ya padahal idealnya orang yang sudah mulai ngaji, sudah mulai belajar agama dengan baik, sudah ikut pengajian, duduk bersama ustadz-ustadz. Idealnya dia kondisinya menuju ke arah yang lebih baik. Nah, jangan sampai orang ada yang menganggap, oh saya ini ngaji supaya akidah saya akidah saya lurus. Tapi dia nggak fokus pada pembenahan akhlak juga. Padahal ya kalau kita cermati, kita lihat hadis-hadis Nabi, lihat perjalanan kehidupan Nabi, bahwa sebetulnya misi dakwah Rasulullah SAW itu bukan cuma membenahi tauhid orang di sekitar beliau. Bukan sekedar membenahi akidah umatnya beliau. Tapi sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sendiri, innama bu'aitsu liutammima makarimal akhlak. Sungguhnya aku ini diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Nah ini dalam bahasa Arab innama itu pembatasan istilahnya. Aku ini diutus tidak lain untuk membenahi akhlak masyarakat. Menyempurnakan akhlak-akhlak baik yang sudah ada pada masyarakat. Artinya ini adalah misi penting Rasulullah juga. Jangan sampai kita abai. Kita terlalu sibuk membenahi akidah kita supaya jangan melakukan kesyirikan, supaya jangan melakukan hal-hal yang baru dalam agama. Ya. Tapi kita lupa masih melakukan hal-hal yang buruk, berkata-kata kasar, suka mengumpat, mencaci. Ya, kadang-kadang mencacinya bukan cuma di dunia nyata, di medsos. Ya karena mungkin nggak ketemu sama orangnya, gampang jari ini ngetik, ya komen sembarangan kayak gitu. Ya. Padahal itu juga dianggap kata-kata yang buruk. Kemudian bahkan yang tadi sudah disebutkan sudah hafal Al-Quran, sudah hafiz. Tapi kenapa masih seperti itu? Ya bisa saja memang selama ini dia menghafal, tapi jarang mentadabburi Al-Quran. Nah itu kayaknya. Jarang merenungi makna-makna yang terkandung di dalam Al-Quran. Sehingga dia menghafal tapi dadanya hampa dengan nilai-nilai keimanan. Akhirnya dia masih suka ya melakukan hal-hal yang mencoreng nama baik tulabul ilmi. Ya. Masih sering seperti ini. Bahkan kalau untuk anak-anak muda biasanya godaannya itu pacaran. Ya, bagi yang ikhwan tergoda sama akhwat, bagi yang akhwat tergoda sama ikhwan. Nah, ini fenomena. Padahal mungkin dia sudah belajar, sudah ngaji, sudah mondok bahkan mungkin. Ya, tapi ya itulah ya. Itu memang manusiawi, tapi kita perlu mengkondisikan anak-anak kita, teman-teman kita agar jangan sampai terjerumus pada hal-hal yang salah itu. Ketika kita dapati teman kita masih suka berkata-kata kasar, ya ini perlu kita nasihati juga bahwasannya ya Rasulullah pernah menyampaikan bahwa di antara tanda keimanan seseorang kepada Allah dan hari akhir itu adalah ketika dia mengatakan yang baik atau dia diam kalau nggak bisa. Nah, itu seperti itu. Saya pernah dengar hadis Ustaz, tentang kaitannya dengan tadi tentang buruknya ucapan atau buruknya tangan. Nabi bersabda al-muslimu man salimal muslimuna bi lisanihi. Betul Ustaz. Mungkin itu menjadi dalil bahwa karakter akhlak seorang muslim itu adalah nafasnya Islam. Betul, nafasnya Islam ya. Betul Ustaz. Iya. Setuju. Itu sangat ya tegas sekali Rasul mengatakan muslim yang sempurna iman yang baik itu memang
ketika muslim yang lain itu selamat dari gangguan dia kan, baik dalam bentuk lisan ataupun perbuatannya. Tangan ini hanya perwakilan dari perilaku yang lain, karena biasanya perilaku buruk itu sumbernya dari tangan, tapi kadang kaki juga bisa main, kepala juga bisa main, ya ini juga bisa, ya, bahkan gerakan badan juga bisa. Terus cara terbaik untuk menata akhlak itu gimana Ustaz? Cara menata akhlak, melatih akhlak yang tadinya akhlak yang perangainya buruk, kemudian ingin hijrah memperbaiki itu semua, itu caranya gimana Ustaz? Jadi antum ingin memperbaiki akhlak antum atau akhlak teman-teman? Akhlak saya dulu Ustaz. Baru kemudian teman-teman ya. Teman-teman ya. Kalau kita bertanya, Ustaz, gimana cara saya bisa memperbaiki akhlak gitu ya? Berarti tipsnya sedikit berbeda kalau kita ingin memperbaiki akhlak saudara kita. Nah, kita tentu ketika mendengarkan hadis-hadis tentang akhlak, tentang perilaku yang baik ataupun yang buruk, jangan kita arahkan hadis itu pertama kali untuk saudara kita. Arahkan dulu ke kita. Ya, jadi gimana caranya kita bisa memperbaiki akhlak kita? Akhlak saya seperti apa supaya bisa lebih bagus? Ya, di antara yang pertama kita perlu tulus dulu kepada Allah. Ya, ikhlaskan niat dulu. Jujur dulu sama Allah bahwa kita memang betul-betul ingin memperbaiki akhlak. Ya, kadang kita sekedar ngomong sama teman, aku pengen evaluasi diri, pengen jadi lebih baik, tapi sekedar di lisan. Tapi di hadapan Allah dia belum begitu jujur gitu, masih setengah-setengah gitu ya. Nah, tips yang pertama, jujur dulu sama Allah. Ya Allah, aku pengen memperbaiki akhlak. Aku sadar akhlakku selama ini sudah buruk, jelek, kurang baik. Ya, karena ada orang-orang yang memang dari lahir sudah Allah kasih dia akhlak yang baik. Iya gitu. Ya, itu ada istilahnya. Jadi ada yang terlahir, Allah anugerahi dia akhlak yang baik. Iya, ada yang akhlak yang sifatnya jabali atau jibili, yang memang dari lahir sudah dapat, sudah dimiliki. Ada yang memang diusahakan. Ada orang yang dari lahir nakal, ketika kecil nakal, lari-lari, mukulin orang. Ketika remaja juga demikian. Nah, mungkin kita masuk di wilayah di nomor 2. Mungkin nomor 2. Nggak ada masalah ya kita, karena Allah sudah lahirkan kita seperti itu ya, fitrahnya. Tapi memang ketika kita mendengarkan hadis-hadis tentang akhlak, motivasi untuk memperbaiki akhlak ya, dan keutamaan berakhlak baik, maka tentu kita perlu mengambil jalur bagaimana kita mendapatkan akhlak dengan cara usaha sendiri. Ada orang yang memang udah dari lahir sudah karakternya baik, ya sudah, ya tinggal dipoles aja sedikit. Tapi kalau yang memang karakter asalnya, lingkungan aslinya itu buruk, biasanya akan mengkondisikan dia lahir dalam kondisi berakhlak buruk. Kemudian dia sadar misalnya dapat hidayah, ingin memperbaiki. Ini yang perlu diusahakan. Ya, jadi memang perlu ada ya usaha, ya kita jujur dulu sama Allah. Ya Allah, saya ingin memperbaiki akhlak saya. Karena akhlak saya ini saya akui buruk ya Allah. Itu yang pertama, ngaku dulu, jujur sama Allah. Kemudian yang kedua, minta sama Allah, berdoa. Rasulullah sendiri itu termasuk sosok pribadi yang punya akhlak dari kecil. Akhlak beliau itu kalau kita perhatikan sirah beliau itu memang dari awal, dari beliau kecil itu sudah punya akhlak yang mulia. Itu karakter Rasulullah. Makanya wajar ketika Rasulullah dicaci, dimaki, beliau bisa sabar dengan mudah karena memang dari sononya sudah begitu. Ya, itu karunia dari Allah. Itu adalah anugerah dari Allah kepada beliau. Nah, walaupun demikian Rasulullah sering berdoa. Di antara doa Rasulullah SAW adalah Allahumma hdini di ahsanil akhlaq wa ahsanil a'mal. Ya Allah, tunjukkanlah kepadaku untuk bisa saya lakukan amal-amal yang terbaik, akhlak-akhlak yang terbaik. Nah, itu doanya Rasulullah. Kemudian beliau mengatakan la yahdi li ahsaniha illa ant. Karena tidak ada yang bisa memberikan petunjuk akhlak yang baik ini kecuali Engkau ya Allah. Kemudian beliau juga nggak cukup sampai di situ. Ada doa kebalikannya. Wasrif anni sayyi'al akhlaq wa sayyi'al a'mal. Dan jauhkan dariku ya Allah akhlak-akhlak yang buruk, amal-amal yang buruk. Karena apa? La yasrif an sayyi'ha illa ant. Tidak ada yang bisa memalingkan aku dari akhlak-akhlak yang buruk tadi, amal-amal yang buruk tadi kecuali Engkau ya Allah. Ini doa yang perlu kita panjatkan berulang-ulang, bukan cuma sekali, 2 kali, tapi kalau bisa setiap sujud kita doa. Kepanjangan doanya mungkin ya. Ada doa yang lebih ringkas. Iya. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana Engkau sudah memperbaiki fisikku, wujudku, penciptaanku, maka perbaiki pula akhlakku. Karena Allah mengatakan dalam surah At-Tin, walaqad khalaqnal insana fi
ahsanit taqwim. Kami sudah ciptakan manusia itu dalam fisik wujud yang terbaik. Makanya doa Rasulullah, ya Allah kama hasan takhalqis, bagaimana engkau sudah perbaiki wujudku, fisikku, penciptaan badanku sempurna, nggak ada yang cacat. Maka fahasin khuluqi, perbaiki juga ya Allah akhlakku. Karena akhlak ini adalah modal utama kita dalam bermuamalah ya dengan sesama, dengan saudara-saudara kita. Ya jangan sampai kita menyakiti saudara kita dengan akhlak kita, karena itu akan membahayakan kita di akhirat. Ya, memang kita merasa puas kalau sudah meluapkan emosi, tapi itu justru menjadi masalah bagi kita ketika di akhirat nanti. Jadi gitu kira-kira Pak. Insya Allah 2 tips ini sangat manjur. Insya Allah. Mau satu lagi nggak? Mau satu lagi. Yang satu lagi. Nah, yang satu lagi, antum pilih sahabat-sahabat dekat yang punya akhlak mulia juga. Jangan sering-sering duduk sama orang yang punya akhlak buruk. Biasanya orang-orang yang punya akhlak buruk ini kan mangkalnya di terminal biasanya kan, di pinggir jalan. Mohon maaf, memang karena memang dunianya liar gitu ya, seperti itu. Tapi belum tentu semua orang yang di terminal itu buruk akhlaknya, ya kan? Nah, tapi biasanya banyak yang seperti itu. Nah, makanya kita perlu memfilter ini. Kita punya banyak kenalan, ya, punya banyak relasi, tapi tidak semuanya berakhlak baik. Ya, ketika kita tahu, oh si fulan ini akhlaknya baik nih, udah kita merapat ke dia, ngobrol. Supaya apa? Karakter baik dia itu ketika dia tutur katanya baik, tutur katanya lembut, itu akan nular ke kita. Ya, sikap-sikap dia baik, santunnya, semuanya itu akan tertular ke kita. Kita akan, oh kayak gini loh, asik juga jadi orang baik. Akhirnya kita jadi mulai latihan, ya, berlatih ya, itu juga bisa. Tapi kalau kita kumpul sama orang yang akhlaknya jelek, suka membuli, kita ikut-ikutan membuli. Gitu. Yang tadinya nggak membuli, akhirnya ikut-ikutan membuli kan, yang tadinya tidak merokok mungkin ikut-ikutan merokok misalnya. Yang tadinya tidak suka mencuri ikut-ikutan mencuri. Yang tadinya tidak suka minum khamar ya akhirnya minum khamar. Jadi kita ikut pergaulan, lingkungan. Ya. Ada pepatah Arab menyebutkan as-sahibu sahib. Ya. Sahabat itu narik. Dia akan menarik, mengajak kita. Kalau kita nggak kuat, kita akan ikut arus. As-sahibu sahib. As-sahibu sahib. Sahabat itu narik. Nah, kalau antum punya kemampuan yang kuat, harusnya antum yang menarik sahabat antum menuju kebaikan, menjadi orang yang soleh bersama-sama. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Jadi khawatirkan kalau justru kita yang tertarik. Nah, itu. Makanya kita perlu menakar diri. Nah, kita ini termasuk orang yang gampang ketarik atau kita mampu menarik. Nah, gitu. Kalau kita termasuk orang-orang yang mudah larut dalam pergaulan bersama teman-teman, maka tips yang ketiga tadi bisa jadi solusi. Cari teman-teman yang baik, karena nggak apa-apa kita ditarik-tarik sama teman-teman kita, tapi yang narik orang-orang baik gitu. Masya Allah. Waalaikumsalam. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah iya San. Ini cerita-cerita. Ada kursinya nih. Masya Allah, Masya Allah. Iya San. Inilah. Merhatikan dari luar, Ustaz. Ada asik bahas tentang akhlak ya tadi. Iya, Masya Allah. Iya, nah, Ustaz, jadi sedikit muncul di benak ana bersamaan dengan fenomena yang saat ini banyak terjadi juga, Ustaz. Apakah ada kaitan dengan akhlak ini tentang perceraian yang semakin meningkat di setiap tahun? Ya, di setiap tahun kan kebanyakan perceraian, terus Ana lihat-lihat database-nya Sulbar ternyata naik terus, Ustaz. Terus ya. Mungkin apakah ada kaitannya dengan akhlak tentang perceraian ini, atau bagaimana solusi dari menurunkan angka perceraian yang ada ini ya? Mungkin Ustaz bagaimana? Iya. Masya Allah, ini memang perceraian ini fenomena yang terjadi bukan cuma di Sulbar kayaknya, Ustaz. Bukan, bahkan di tempat kami domisili di Jember itu, termasuk kabupaten dengan angka perceraian tertinggi se-Jawa Timur. Itu nomor 2 apa nomor 3 gitu. Sehingga pengadilan agamanya jadi kelas 1A. Karena perkaranya banyak. Itu bukan prestasi yang membanggakan, itu sesuatu yang perlu kita prihatin dengan kondisi masyarakat. Dan kalau kita lihat data-datanya, kebanyakan perceraian itu terjadi karena konflik yang berkepanjangan. Terus ya berkesinambungan. Memang konflik itu tentu ya awalnya dari sesuatu yang kita dapati tidak sejalan dengan yang kita inginkan. Ya kita lihat kok istri kita begini, kita akhirnya marah, ya kan?
ada istri melihat kok suaminya begini, akhirnya dia komplain ke suaminya. Nah, itu memang muaranya berasal dari akhlak juga, Ustaz. Betul yang tadi Antum sampaikan. Ini tidak jauh ya, tidak bisa dipisahkan dari yang namanya akhlak. Karena orang banyak mungkin dia mudah berakhlak baik dengan temannya, tapi dengan istrinya tidak. Istrinya juga sama teman-temannya, oh dia baik, mentraktir, ya kan, lembut. Ya, Masya Allah, gimana kabarnya gitu kan. Tapi di depan suami langsung mukanya beda. Waduh, nyuruh-nyuruh aja dan ambil sendiri, nah begitu. Nah, itu harusnya perlu dikondisikan. Bahkan Rasulullah SAW pernah menyebutkan, khairukum li ahli. Sebaik-baik manusia di antara kalian adalah yang paling baik dengan keluarganya. Nah, ini ya tentu menunjukkan bahwa yang paling pantas mendapatkan akhlak mulia itu adalah keluarga kita, istri dan anak-anak kita. Seharusnya gitu. Ustaz, ya. Jangan dibalik logikanya. Sama orang lain tuh Masya Allah beretika, beradab lembut. Tapi sama istri, sama anak kadang suka silaf kita, suka lupa, khilaf gitu ya. Akhirnya ya mungkin karena sudah sering interaksi, jadi udah nggak ada disembunyikan. Padahal itu penting. Dan Rasulullah sudah mencontohkan, dan sayalah manusia terbaik terhadap keluarganya, kata Rasulullah. Artinya Rasulullah sudah mencontohkan bagaimana beliau berperilaku dengan baik kepada istri-istrinya. Dan kalau kita sudah berusaha berakhlak mulia dengan istri kita, atau yang akhwat dengan suaminya, ya, maka ana yakin nggak akan terjadi perceraian. Karena apa? Orang itu suka kalau diperlakukan dengan baik. Ya. Secara fitrah. Secara fitrah itu nggak ada yang bisa menolak itu. Bahkan orang jahat sekalipun dia nggak mau dijahati. Nggak mau dijahati. Orang yang suka membuli pun nggak mau dibully. Iya. Orang yang suka mukul nggak mau dipukul. Ketika dipukul dia mukul balik tuh. Nah, gitu. Maka kalau kita si istri ya mendapati suaminya, oh Masya Allah, suamiku kata-katanya manis sekali, indah sekali gitu, nggak suka mukul, kalau menasihati enak gitu kan. Insya Allah istrinya nggak mau ngajukan perceraian ke pengadilan. Sebaliknya suaminya gitu juga, oh Masya Allah istriku nih wanita yang solihah, nurut, patuh sama suaminya gitu kan. Teman-temannya, kamu ceraikan aja istrimu. Enggak mungkin suaminya mau menceraikan. Ya, jadi ini memang ada korelasinya, ada kaitannya. Jadi memang ketika interaksi di dalam rumah tangga ini sangat banyak sekali nilai-nilai akhlak buruknya, maka ini menjadi pemicu awal terjadinya konflik dalam rumah tangga, dan itu bisa berujung pada perceraian kan. Itu dari ya yang kita amati di masyarakat, di teman-teman yang ada di sekitar kita, dan dari data-data yang ada itu seperti itu. Jadi memang kalau ditanya apa kontribusi nyata untuk bisa menurunkan angka perceraian, kita suarakan ya nilai-nilai keislaman yang berkaitan dengan akhlak. Insya Allah sedikit demi sedikit ini akan ya berkurang ya, insya Allah. Konflik dalam rumah tangga akan mulai berkurang ya, kemudian juga dengan sendirinya perceraian juga akan berkurang. Begitu insya Allah Pak. Ustaz, barakallahu fikum. Wallahu alam. Ya mudah-mudahan udah nggak terasa ya. Masya Allah. Insya Allah. Alhamdulillah dari tadi ini Masya Allah banyak sekali manfaat yang bisa kita ambil dari Alhamdulillah. diskusi kita. Masya Allah, insya Allah. Ya mudah-mudahan kedepannya ya daerah kita ini di Sulbar ya bisa lebih berkah lagi, masyarakatnya bisa lebih ya santun lagi, bisa lebih sejahtera juga ya, semuanya bisa lebih harmonis ya, hubungan keluarganya dan juga hubungan antara teman-teman ya di sesama tempat pengajian misalnya ya. Insya Allah kalau itu semua sudah terjadi, Allah akan menurunkan keberkahan yang banyak untuk kita semua. Insya Allah. Syukran jazakallah. Jazakallah khairan. Hayakallah.